Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam ya para pemirsa kita, podcast GIMBY FEB Universitas Bengkulu, dimanapun kalian berada. Jadi sekarang adalah podcast perdana kita di tahun 2022. Ya, jadi kita di sini hadir dengan narasumber kita langsung ya, Ketua Umum KSPM Galeri Investasi FEB Universitas Bengkulu. Oke, udah langsung say hi ya. Mungkin untuk informasi umumnya, beliau ini adalah mahasiswa manajemen angkatan 2019 dan juga sempat mendapatkan gelar, tapi masih juga sih bukan sempat lagi, memang masih jadi Junior Capital Market Trainer ya dari IDX angkatan 2021 ya kemarin, dan masih aktif sampai sekarang. Dan sekarang jabatan sekarang ya seperti yang dikatakan tadi adalah Ketua Umum KSPM GIMBY FEB Universitas Bengkulu. Oke, mungkin say hi. Ya, mungkin kita panggilnya Bang Fahri ya teman-teman. Oke, mungkin bisa lebih mungkin ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ada klarifikasi dari pengenalan yang tadi, Bang Fahri bisa langsung aja gimana? Oke, mungkin sedikit perkenalan lagi ya. Jadi perkenalkan, nama saya itu Muhammad Nugraha Akbar Fahri. Biasa orang panggil itu kalau misalnya dari dosen itu manggilnya Nugraha atau Akbar. Tapi kalau misalnya udah dekat itu panggilannya Fahri. Terus juga kemarin itu emang sempat ikut yang namanya JCMT Junior Capital Market Trainer. Dan alhamdulillah lulus, dan sampai sekarang pun masih termasuk ke sana, termasuk ke trainer di dalam JCMT itu. Nah, terus juga sekarang alhamdulillah udah dikasih kesempatan sama KSPM GIMBY FEB Unip untuk menjabat menjadi ketua KSPM FEB Unip. Oke, terima kasih Bang perkenalannya. Oke, tadi udah di-spill ya ternyata selain Bang Fahri, dosen manggilnya Nugraha dan Akbar. Iya sih, karena kalau dari nama panjang tadi Fahri itu kan agak di akhir ya. Mungkin biar agak cepat kan biasanya dosen. Iya. Oke deh, oke. Oke, karena tadi dikenalkan bahwa sekarang Bang Fahri adalah Ketua Umum KSPM dari Investasi FEB Universitas Bengkulu. Mungkin dari sana dulu deh kita mulai nih. Kira-kira GIMBY itu apa sih? Karena kan nggak hanya di Universitas Bengkulu saja gitu ya. Bahkan di UNIP sendiri, di fakultas lain ada juga GIMBY. Mungkin dijelaskan terlebih umum dulu GIMBY itu apa sih? Mungkin juga bisa juga dijelaskan sekaligus GIMBY FEB Universitas Bengkulu ini apa sih gitu. Kira-kira gimana tuh Bang Fahri? Oke, jadi GIMBY sendiri itu didesain sama Bursa Efek untuk ditaruh ke kampus-kampus. Jadi GIMBY itu sendiri dari namanya kita udah tahu kalau misalnya GIMBY itu Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Jadi di sini GIMBY kita itu tempat organisasi orang-orang yang mau belajar tentang yang namanya pasar saham. Karena kita juga di sini dibuat dan dibentuk oleh Bursa Efek sendiri. Nah, di sini kita organisasinya itu bukan hanya tempat kita belajar yang namanya saham, tapi tempat juga di mana kita belajar juga sedikit tentang kayak organisasi lain, yaitu belajar juga tentang bagaimana sih kita caranya ngatur organisasi. Disitulah diciptanya GIMBY. Nah, kalau untuk GIMBY FEB Unip sendiri, di sini kita GIMBY FEB sendiri di tahun 2022 itu bukan lagi hanya untuk mahasiswa, tapi kita udah berencana kalau misalnya GIMBY FEB Unip ini udah mau dibawa ke ranah umum. Makanya kemarin kita di GIMBY FEB Unip itu ada acara di yang namanya acara GIMBY Fund, itu kita adain di pantai kemarin untuk edukasi masyarakat. Karena kita tahu sendiri ya di masyarakat masih banyak tuh yang terkena yang namanya investasi bodong. Seperti di Bengkulu sendiri, kita kemarin ada di Bengkulu Utara. Di Bengkulu Utara ada yang terkena kasus investasi bodong sama anak SMA. Nah itu kan ternyata
untuk pelajaran saham sendiri, investasi sendiri, masyarakat kita masih tergolong rendah lah. Makanya di sini GIBE FEB Unip ini rencananya mau dibuat untuk gimana sih caranya minimal jangan seluruh Indonesia deh, minimal Bengkulu itu untuk tingkat yang terkena investasi bodongnya sendiri itu menurun. Makanya GIBE FEB Unip ini berdiri. Jadi bahkan bukan di masyarakat aja, bahkan di mahasiswa sendiri juga kita kenal yang namanya aplikasi Binomo. Banyak ternyata mahasiswa-mahasiswa lainnya yang bermain aplikasi tersebut. Padahal sudah jelas-jelas kalau misalnya aplikasi tersebut ilegal, nggak didapetin legalitasnya di OJK sama Bursa Efek. Nah, tapi pada kenyataannya masyarakat sama mahasiswa sendiri banyak yang menggunakan itu. Nah, GIBE FEB ini datang untuk mengedukasi supaya mereka ini masyarakat, mahasiswa, semua lapisan lah, mereka ini mengerti tentang yang namanya investasi. Dan supaya goals-nya, tujuannya itu supaya mereka nggak terkena lagi tuh yang namanya investasi bodong. Nah, untuk GIBE mungkin itu aja sih kalau misalnya untuk GIBE sama GIBE FEB. Oke, menarik. Apalagi tadi disinggung bahwa GIBE FEB Universitas Bengkulu itu kita memang sih mungkin fokusnya kan pasti mahasiswa itu sendiri, tetapi secara umum kita mengedukasi masyarakat umum gitu ya tentang literasi keuangan dan pentingnya investasi. Oke, mungkin kita kembali lagi ke Galeri Investasi FEB Universitas Bengkulu. Walaupun mungkin periode tahun ini ya masih bulan Maret, ya masih awal bagi kepengurusan di BFEB Universitas Bengkulu di tahun 2022 ini, mungkin bisa dijelaskan juga ya, tadi disinggung telah melaksanakan GIBE Fund ya. Mungkin bisa dijelaskan kayak apa sih yang telah dilakukan GIBE FEB Universitas Bengkulu ya sampai sekarang ini, dan kita masih punya bulan-bulan sampai Desember nanti. Nah, kira-kira apa sih yang akan dilakukan GIBE FEB Unip juga untuk kedepannya gitu? Khususnya tentang tadi ya disebutkan bahwa tujuannya ingin mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan dan investasi, Bang. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman yang mendengar podcast ini nanti. Oke, jadi GIBE sendiri untuk programnya kemarin udah disebutkan kalau misalnya kemarin udah kita laksanakan yang namanya GIBE Fund. Di mana GIBE Fund ini kita pengurus GIBE sendiri itu terjun ke lapangan. Kemarin dipilih lokasinya itu di Pantai Panjang di pagi hari, soalnya di pagi hari kita lihat masyarakat banyak yang datang ke Pantai Panjang. Nah, jadi kita rencana kemarin untuk program itu GIBE Fund, kita datang ke Pantai Panjang, kita olahraga bareng sama mereka supaya lebih dekat, mendekati mereka, supaya mereka nggak kayak takut sama kita. Soalnya kan masyarakat udah kayak ngelihat orang yang ngomong investasi itu udah takut sekarang karena mendengar yang namanya banyak kasus tentang investasi bodong. Nah, kita datang kemarin ke sana, terus juga kita sudah berolahraga bareng, kita ajakin tuh yang namanya edukasi bareng kemarin. Edukasi bareng dan segala macamnya. Terus untuk lanjutannya, kita bakal bukan hanya sebatas kita edukasi di pantai aja. Jadi kedepannya sampai Desember kita banyak program buat masyarakat sama mahasiswa. Sudah kita buat kegiatan kayak edukasi kayak kemarin, kita ajakin mereka untuk berinvestasi di tempat yang aman. Nah, jadi setelah dari situ kita bakal ada yang namanya ngadain sekolah pasar modal. Dari sana kita masukin mereka itu ke sekolah pasar modal kita supaya mereka belajar lah, bisa dikatain teredukasi tentang investasi. Nah, dari sana kita ajarin mereka sampai beberapa kali, terus kita ajakin tuh mereka untuk eksekusi tentang investasi ini. Gimana sih mereka tentang materi yang udah kita berikan, apakah mereka paham tentang materi yang udah kita sampaikan. Nah, juga kalau untuk mahasiswanya sendiri, mahasiswa kita bakal ada ngadain kayak workshop sama seminar. Nah, kita kemarin udah ngadain satu workshop itu di Unip. Workshop itu tentang itu udah level 2, soalnya kemarin kita udah ngadain yang namanya SPM level 1 kepada mahasiswa. Nah, di SPM level 1 itu kita ngajarin kayak tadi
Kita ngajarin tuh kulit-kulitnya tentang apa sih itu investasi, apa sih tentang gimana sih kita ngelihat legalitasnya investasi dan segala macamnya. Nah, kemarin kita udah buka lagi workshop untuk SPM bisa di level 2. Nah, di SPM level 2 itu udah next levelnya lagi. Kita ajarin mereka bagaimana sih cara memilih saham yang baik, bagaimana sih supaya kita kan banyak tahu tuh ada orang-orang yang udah tahu kalau misalnya main saham itu legal, nggak lagi main di binomo, tapi mereka waktu untuk memilih saham itu masih salah. Nah, makanya kita kemarin ngadain workshop untuk SPM level 2. Nah, kalau untuk ke depan-depannya kita bakal banyak ngadain tuh kayak gitu. Terus juga insya Allah kalau misalnya memang kita diberikan ini ya kesempatan, kita bakal ngadain yang namanya seminar. Mungkin kita bakal ngajakin pembicara-pembicara hebat dari Indonesia untuk berbicara di seminar kita nanti supaya orang-orang juga teredukasi benar-benar sama orang yang benar-benar pakar dari investasi ini. Mungkin Waduh. Ya, gimana kalau Bang? kalau untuk program mungkin kita lebih banyak ke edukasi ya sama mereka. Tapi nggak melulu tentang edukasi. Kayak kemarin kita edukasinya diselingin sama olahraga. Terus juga mungkin kita bakal ngadain nanti sama mahasiswa itu ada main game bareng. Jadi nggak kalau main kayak edukasi aja kan pusing tuh mereka tuh. Udah pusing kuliah, pusing kerja segala macam, kita edukasi segala macam tentang investasi kan. Nah, jadi kita juga bakal ngadain kayak permainan dan segala macam supaya mereka juga senang nih ikut dalam berinvestasi. Waduh. Keren-keren nih apa ya yang jelaskan tadi. Mungkin sebelum kita lebih jauh ya, kita sebenarnya belum mengenal nih ya narasumber kita nih. Karena pasti kalau tentang galeri investasi secara umum pasti udah banyak juga ya konten-konten tentang galeri investasi, karena galeri investasi sendiri kan kira-kira hampir di semua kampus dan universitas sekolah tinggi mempunyai galeri investasi, biasanya kerjasama dengan BEI masing-masing perwakilan kotanya. Mungkin sekarang kita mau lebih dekat nih dengan Bang Ketum kita, kalau istilahnya manggil beliau ya. Mungkin bisa dijelaskan gitu Bang, kayak latar belakangnya sedikit, terus kenapa sih kok bisa masuk FEB Universitas Bengkulu ya tentang ekonomi dan bisnis, khususnya jurusannya manajemen ya, tadi kita kenalin teman-teman. Terus juga mungkin bisa nyambung ke kok dari bisa nyambung ke minatnya tentang dunia investasi ini. Mungkin bisa diceritakan, Bang. Oke. Jadi kenapa saya itu masuk ke FEB kemarin? Sebenarnya saya sendiri itu bukan bisa dibilang bukan anak ekonomi banget lah. Saya dulu waktu SMA. Iya. Waktu SMA itu saya cinta sama yang namanya art, seni. Jadi waktu SMA saya suka sama seni, makanya saya rencana kemarin itu mau masuk ke yang namanya DKV. Oh iya. Ternyata masuk ke DKV butuh yang namanya piagam seni yang banyak. Iya. Dan piagam seni saya menurut saya sendiri itu belum bisa lah menyaingi orang-orang lainnya untuk masuk ke jurusan itu. Jadi kemarin pilihan mau masuk ke manajemen karena melihat dari orang tua juga jurusan manajemen. Jadi disaranin masuk juga ke sana. Soalnya seni sama bisnis itu bisa disatukan ternyata. Nah jadi kan kita nggak hanya bermain di seninya aja, tapi kita juga menghasilkan dari seni yang kita hasilkan kayak gitu. Makanya kemarin mau masuk ke yang namanya jurusan manajemen. Oke. Sudah masuk ke jurusan manajemen. Waktu itu kita ada yang namanya PKK, perkenalan kehidupan kampus. Nah, dari perusahaan GIBE di tahun 2019 itu mengenalkan nih yang namanya GIBE. Di sana kita bisa belajar yang namanya investasi dan segala macam. Nah, mulai dari sana tertarik sama investasi ini. Soalnya menurut saya juga investasi ini kayak suatu seni juga. Kenapa? Soalnya ketika kita kan kita tahu tuh ada yang namanya teknikal
sama fundamental. Waktu kita melihat teknikal sama fundamental itu ada, kalau menurut saya ya, ada seni di dalamnya. Waktu kita baca grafik itu kan ada seni itu. Nah, jadi menurut saya ini juga termasuk ke yang saya suka dan juga termasuk ke dalam ekonomi. Nah, jadi saya masuk ke sana. Di awal-awal semester itu nggak masuk ke GIB dulu sih, tapi cari-cari apa namanya tuh kenapa sampai suka sama investasi. Jadi saya sama ada teman dari SMA itu cari kontak orang-orang bursa efeknya di Bengkulu untuk minta diedukasiin. Ternyata kita bisa tuh buka kelas sama apa namanya tuh orang bursa efeknya. Kalau walaupun kita orang umum bukan orang KSPM, kita bisa buka untuk diminta diedukasi. Jadi kemarin diminta sama orang bursa, sama lebih tepatnya sama orang Indo Premier sih, sama orang Indo Premier langsung diedukasi. ipot. Ya, jadi diedukasi sama orang Indo Premier gimana sih saham itu dan segala macamnya. Makin tertarik lah di sana. Ditambah juga namanya kan mahasiswa ya. Mahasiswa ternyata waktu diedukasi dulu itu kita waktu belanja di kafe itu dibayarin kemarin sama Indo Premiernya. Jadi iya. Fokus di awalnya itu kayak oh ya udah datang aja dulu, nggak ikut belajar dan segala macam nggak apa-apa gitu. Jadi ikut datang buat dapat makanan gratis ya gitu. Kapan lagi sih makan gratis ya kan? Bareng teman-teman nongkrong sambil bahas saham gitu kan. Iya. Vibe-nya emang tongkrongan berarti ya. Iya, emang gitu. Saya sendiri juga suka nongkrong. Maksudnya dari ipot sendiri kan memang approach-nya begitu berarti ya? Iya, dari iya. Pas itu masih Mas Reza atau masih yang lain? Itu Mas Reza, udah Mas Reza. Itu Mas Reza. Oh, berarti first time-nya ketemu Mas Reza malah pas masih umum ya, sebelum GIB ya? Ya, jadi teman-teman Mas Reza ini representative officer ipot di untuk wilayah Bengkulu ya teman-teman. Untuk just info aja. Mungkin bisa lanjut Bang. lanjut kayaknya belum selesai nih ceritanya tadi. Oke, jadi lanjut yang tadi ya. Jadi tadi batas pertama ikut investasi karena suka dapat yang namanya gratis makanan. Jadi ikut di sana karena kita teman-teman ngedengerin semua ya materi dari Mas Reza-nya tentang saham dan segala macam. Jadi ya kayak keikut arus. Jadi ngedengerin juga gimana sih yang namanya investasi dan segala macam. Nah, mulai dari sana tapi waktu itu belum benar-benar mencoba. Nah, 2020 awal itu waktu corona, itu kan lagi booming tuh saham. Lagi saham. Tentang saham Antam naik dan segala macam kemarin kan. Nah, mulai dari sana teman-teman yang lain ternyata yang nggak ikutan kelas kemarin ikutan main juga saham. Nah, mulai dari sana ikutan apa namanya itu kayaknya udah waktunya nih. Soalnya ilmunya juga lumayan nih kan. Kemarin udah this is the time gitu ya. Dari sana udah masuk ke yang namanya investasi. Tapi ya namanya orang baru belajar ya, investasi di awal-awal nggak mungkin yang langsung yang kita cuan 20%, 50% dalam berapa ini. Iya sih. Tapi itu justru tempat kita belajar ya. Minus melihat porto merah. Oke. Lanjut. Mental. Iya, belajar mental juga. Oke. Oh, kalau berarti masa-masanya Bang Fahri ini justru pas masa-masa Antam naik gitu, itu yang membuat menular ya. Kayaknya harus masuk nih. Iya, kalau mungkin nanti pas video ini diupload bukan Antam lagi tapi Goto. Udah beda masa. Oh iya. Iya, beda masa. Iya. Beda masa. Ini IPO-nya Goto sekarang, masa-masanya Goto. Oke, berarti wah. Jangan di-spill. Tapi tertarik ya baca-baca laporannya gitu. Kayaknya Bang Fahri juga nih baca-baca laporannya juga. Oh iya.
Iya ya, ada baca-baca gitu ya, kayaknya tambah deh berapa gitu ya, 1, 2, atau Ya, 20 mungkin kayak ini. Oke oke, menarik. Berarti tadi apa ya singkatnya, berarti SMA itu kan tadi bilang suka seni. Berarti kalau jurusan IPA atau IPS, Bang? kalau jurusan IPS. Oh, emang IPS ya Ya, awalnya. emang. Berarti masih masih agak inilah, berarti sejalur ya dengan manajemen sekarang. Iya, emang satu Oh, jalur. oke, itu sih menarik. Berarti emang dari SMA sih sebenarnya. Berarti emang dari SMA kau udah mikir kayak, atau memang mau-mau aja ke IPS pada saat itu, Bang? Kemarin waktu SMA ya, orang kan bilang kebanyakan ini kan apa namanya tuh tagline dari orang-orang banyak nih. Kalau misalnya anak-anak IPA itu anak yang rajin, yang kalem, anak yang nakal tuh. Iya, iya. Tapi Nah, kayaknya tidak nih Bang Fahri nih. nah Ah, ternyata waktu masuk enggak nakal-nakal. Mereka bisa dibilang nakalnya ya sekedar inilah nongkrong bareng sama teman-teman kayak gitu. Bandel-bandel anak remaja biasa lah, nggak iya, yang iya. sampai kelewatan gitu paling. Nggak, soalnya kalau saya sendiri Bang, emang awalnya SMA dulu tuh mau IPS, karena emang pas kuliah nanti mau ekonomi kan. Totonya ada tes ini, ada tes dari sekolah, cocoknya IPA, langsung dimasukin IPA. 3 tahun IPA. Oke, Pusing oke. dong gitu. Iya, iya. Mungkin langsung lompat lagi ke ceritanya Bang Fahri tadi. Tapi cukup menarik sih, karena tadi ya justru mau masuk manajemen karena ingin mengkolaborasikan jiwa-jiwa seninya, ya kan, Iya. dengan bidang-bidang ekonomi ya. Bahkan untuk investasi saja tadi, karena ada seninya loh untuk fundamental sama teknikal nanti. Mungkin teman-teman yang mau tahu banget kayak emang ada seninya ya, bisa nanti kalau kita ngadain sekolah pasar modal harus ikut ya Bang ya, Ya harus biar ikut tahu ikut. kan. Iya, langsung buka juga nanti akun sahamnya dengan kita. Iya ya, sama. Iya, memang betul sih, untuk jurusan manajemen, karena pas pertama kali belajar pengantar manajemen itu yang paling ingat sampai sekarang itu bahwa kita itu belajar manajemen itu adalah bagaimana kita bisa mengolah orang, dan untuk mengolah orang kan memang harus ada seni kan, nggak Ya. asal merintah-merintah, nggak asal-asalan kita beri apalah tugas dan lain sebagainya. Oke Bang, menarik menarik. Eh, Berarti ketika masuk, cerita masuk GIB-nya itu gimana, Bang? Berarti lebih ke tahun 2020 ya baru masuk ya? Kalau untuk masuk itu sebenarnya di 2021 Oh, karena 2021. kita GB FEB itu sebenarnya bisa dibilang hiatus tapi nggak benar-benar hiatus kemarin di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 itu kayak karena juga pandemi kan, jadi mahasiswanya yang pengurusnya itu banyak yang pulang ke rumahnya masing-masing, jadi nggak ada yang ngurusin. Nah di 2021 karena kemarin udah sedikit renggang tuh yang namanya corona, katanya sudah sedikit corona, jadi makanya kemarin di 2021 baru ikutan masuk ke GB. Iya, 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 iya sih. Apa namanya? Dan juga kan kita cukup baru ya di FEB 2018 ya kalau tidak salah Ya. untuk dibentuknya. Jadi memang, uh, tapi bisa dibilang kita cukup sukses lah. Oh iya sih. Mengklaim diri sendiri. Tahu kurang lebih seperti itu teman-teman. Bisa cek juga, ntar kan kerja-kerja kita itu ada di Instagram @gbfebunip ya teman-teman. Oke, sudah cukup ya mungkin teman-teman, jangan, kalau mau tahu banget mungkin bisa masuk nanti ke kita. Masuk aja. Uh, Mungkin lebih ke sekarang pengalaman investasinya bisa di-share mungkin ke teman-teman Bang Fahri. Kayak kan tadi tuh, kayak awal-awalnya benar-benar yang memang nggak langsung berapa persen, tapi kan ada minusnya, lihat portofolio merah dan lain sebagainya. Mungkin bisa di-share ke teman-teman gimana sih pengalaman investasinya, apalagi pas baru-baru masuk. Kan pas baru-baru masuk itu pas antamnya lagi naik kan. Mungkin bisa dijelaskan tuh Bang Fahri, gimana sih pengalaman investasinya? Oke, jadi waktu itu waktu di awal-awal masuk ya,
waktu di awal-awal masuk itu pertama ngambil itu di Antam, ngambil saham Antam, ternyata naik tuh. Jadi di sana mikir, oh ternyata main saham seenak ini loh, kita dapat cuan cepet dan banyak juga gitu Iya, kan. iya, iya. Ternyata nggak berapa lama itu aku juga ikut turun. Iya. Oh ternyata di sana mikir tuh, oh ternyata jadi saham ini nggak yang melulu kita ngasih kita profit. Jadi kayak ya karena kita kan saham itu kan ya bisnis juga di sana. Jadi kan ya namanya bisnis pasti naik turun juga. Nah jadi waktu di sana yang namanya investor baru ya. Jadi ngelihat apa namanya tuh merah sedikit itu langsung panik, langsung Iya, iya. panik, langsung jual dan segala macam. Nggak tahunya naik lagi. Ditambah kemarin bukan saham Antam aja, ada saham yang lainnya. Nah itu orang-orang banyak tuh banyak yang ngomongin tentang saham itu. Nah karena masih baru ya, kayak mikir kayaknya bakal kayak Antam lagi nih naik gede-gedean lagi. Iya, iya, iya. Mau masuk ke sana. Nah ternyata waktu masuk ke sana kita kalau di investor tuh ada yang bilang kalau misalnya kita tuh kena permainan bandar. Ternyata udah Ya. naik gede, udah kita ngambilnya di atas tuh ya karena masih baru-baru ya nggak terlalu paham gimana eksekusinya, udah ngambil di atas, nggak tahunya sahamnya turun jatuh. Nah jadi di sana belajarlah sedikit kayak oh ternyata mentalnya jangan kayak ikut-ikutan sama orang. Jadi kita harus melihat dulu tuh investasi kita mau kemana benar-benarnya, mau ke saham apa atau mungkin nggak main di saham, mungkin di reksadana juga dilihat reksadananya apa. Jadi nggak yang kayak kalau kata orang itu FOMO ya, Iya, FOMO FOMO, bahasa investornya. ikutan segala macam. Nah dari situ sebenarnya kalau dari orang lain yang kebanyakan cerita tentang mereka itu dari awal udah jadi investor dan segala macam. Kalau saya sendiri dari lama itu kayaknya udah masuk ke trading karena Iya, iya, iya. jadi ya karena saya sendiri juga nggak suka yang lama-lama, jadi makanya langsung terjun ke trading kemarin. Iya, iya, Dan iya. sebenarnya nggak disaranin sih untuk awal-awal untuk langsung terjun ke trading. Soalnya kan di trading kita butuh mental yang kuat, ilmu yang kuat untuk gimana kita trading di sana. Nah jadi waktu di awal-awal ya uang yang dimasukin ke sana ya ancur-ancuran. Walaupun kemarin sempat naik di Antam ya di saham yang lainnya diantam lagi, benar-benar hantam kayak gitu. Di sana naik hantam, di sini hantam kayak gitu. Iya, iya. Jadi ya merah. Mulai dari sana dipelajarin tuh sedikit-sedikit. Oh kayaknya kita bermainnya jangan yang kayak mikirnya cepet kaya. Kan kebanyakan orang tuh mikir cepet kaya tuh. Dengan cara main ini kita dapat cepet kaya segala macam. Nah kemarin karena mikirnya juga mau cepet kaya, sedikit dihilangin tuh pikiran kalau mau cepet kaya. Jadi apa nama itu mulailah tradingnya ya paling enggak kalau saya sendiri itu ada batas profitnya. Kayak misalnya udah naik kalau di ini udah naik sekitar 3%, 4% udah cut. Itu 3% sama 4% untuk dalam satu hari udah gede tuh. Soalnya kan takut kalau misalnya ada apa-apa. Juga kalau misalnya kita melihat juga yang namanya tren pasar segala macam sih. Kalau misalnya untuk sekarang ya karena udah banyak ngalamin kegagalan yang kayak gitu di awal-awal, banyak sih dapat pelajaran sih dari yang kemarin. Makanya sekarang untuk trading bukan yang trading yang ugal-ugalan kayak kemarin, tapi trading yang lebih bermain safety, main aman gitu. Ya, apa ya, ada strukturnya gitu, ada formula-formula yang dipakai gitu ya, Bang ya. Enggak, bukan pakai feeling. Nggak yang langsung satset gitu, enggak. Iya. Tapi menarik karena sama tujuan saya sendiri pas mau masuk dunia investasi tuh kayak aku harus bisa jadi cepet kaya gitu.
Padahal semuanya butuh proses gitu kan, semuanya butuh Iya. proses. Tapi Tapi saat kayaknya emang semua orang masuk investasi awalnya emang mikir cepet kaya sih. iya sih ya kayaknya ya. Tapi akhirnya lama kelamaan rata-rata pasti sadar, dan juga intinya satu yang pasti bahwa melalui investasi ini benar-benar kita bisa tujuannya menata masa depan dan kehidupan kita menjadi lebih baik. Asik nggak sih? Mas-masnya kayaknya ketinggian. Kurang lebih seperti itu. Tadi dijelasin ya kalau apa ya, awalnya memang langsung sudah terjun trading gitu. Dan juga pengalamannya tadi bahwa awalnya cukup ugal-ugalan gitu ya. Nggak lihat kanan kiri, nggak ada sen kanan sen kiri gitu kan, nggak pakai rem gitu. Sekarang sudah ada formula, sudah ada apa namanya, langkah-langkah gitu ya, plan untuk apa ya, melaksanakan trading lah istilahnya begitu. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman ya yang mungkin nanti pendengar podcast kita barangkali ada yang mau terjun sebagai investor ataupun trader gitu. Kira-kira cara aman gitu, versi Bang Fahri sendiri ketika ingin terjun di dunia pasar modal ini, seperti apa sih kalau menurut sudut pandangnya Bang Fahri? Sebenarnya kalau misalnya kita mau masuk ke saham, yang main amannya itu paling kita cari perusahaan yang emang benar-benar kita pakai. Kayak misalnya sedikit kita spill brand ya. Kayak misalnya mungkin kemarin kita menggunakan yang namanya Gojek atau Tokopedia tuh. Nah kemarin kan Gojek sama Tokopedia itu bergabung untuk nge-IPO menjadi Goto. Nah di sana bisa tuh kita apa nama tuh ambil saham itu. Soalnya kita sendiri juga tahu kalau misalnya gimana sih performa dari perusahaan sendiri. Nah dan juga kita lihat sendiri gimana sih apa namanya tuh bangsa pasarnya dari Goto ini. Karena kita sendiri juga make, kita sendiri juga merasakan kalau misalnya Goto ini bagus, Gojek sama Tokopedia ini bagus, ya disaranin kalau untuk kita beli saham itu aja. Nah kalau kayak misalnya contoh dari bank kan kita udah terkenal tuh BCA, bahkan sampai satpamnya pun terkenal sama bank BCA itu ya. Nah Ramahannya ya. karena dari sana kita tahu kalau misalnya BCA performanya bagus, apa namanya tuh ternyata pelayanannya juga bagus. Waktu kita jadi nasabah di sana juga ternyata enak, nyaman. Nah, disaranin kita tuh ngambil saham-saham itu yang kayak gitu. Jadi yang kita rasain sendiri gimana manfaat dari perusahaan itu. Terus juga kayak misalnya ada contoh lagi, kita mungkin kalau misalnya anak kosan ya, itu kan biasanya makan mie tuh. Makan Indomie, mungkin dari Komi atau segala macam itu kan ada sahamnya tuh dari PT mereka. Nah mungkin dari sana kita juga bisa beli tuh saham-saham dari mereka. Emang bakal yang namanya turun, tapi kalau melihat dari sisi mereka itu potensialnya ke depan, kayaknya itu emang selalu bakal naik. Nggak, walaupun ada sedikit-sedikit turunnya dalam 1 tahun, itu dalam 1 tahun itu tetap mereka bakal naik kok. Kalau misalnya emang kita rasain kalau misalnya performa mereka itu bagus. Nah, kalau untuk saran untuk pendengar, kayaknya itu aja sih. Iya ya, mulai berarti fundamental dulu ya dari perusahaannya. Ya, Ya, dimulai dari laporan keuangannya seperti apa teman-teman, ya kan, bagaimana keuntungannya, labanya, ruginya, hutang dan piutangnya. Kira-kira seperti itu. Kalau mau lebih detailnya, ikuti sekolah pasar modal kita. Dijelaskan semua lengkap di sana ya, dan bisa langsung ketemu kita yang kece-kece ini. Oke, mungkin ya kita sudah dibilang penghujung penghujung acara istilah kalau formalnya, penghujung menit-menit video podcast terakhir kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bang Fari kepada pendengar setia kita, kayak teman-teman yang dengar kita nanti podcast ini. Ada yang disampaikan nggak Bang Fahri? Oke. Jadi mungkin sedikit penyampaian aja untuk orang-orang yang dengerin ya. Kalau misalnya mau belajar yang namanya suatu saham untuk terjun ke dalam investasi,
itu kita pelajarin dulu yang namanya lebih baik di awal-awal itu pelajarin dulu fundamental, pelajarin dulu gimana sih perjalanan suatu bisnis. Nah kalau misalnya kita udah paham tuh gimana perjalanan suatu bisnis, kita bisa dibilang ya bakal sukses nih di dalam dunia investasi. Dan juga untuk di awal-awal disaranin nggak usah tuh yang namanya punya pikiran untuk cepat kaya. Soalnya cepat kaya juga itu biasanya cepat ketangkep. Kayak misalnya kita udah tahu ya DS sama Ika cepat kayanya Aduh, tapi aduh, aduh. gitu. Mungkin Hmm, untuk pikiran cepat kaya itu nggak apa-apa pikiran cepat kaya, tapi mungkin sedikit lebih direm kalau misalnya mau memulai investasi. ya, sedikit realistis lah kalau memang kalau memang ya mungkin memang emang rata-rata pasti akan menjadi kaya, tapi cepatnya itu ada kata cepatnya itu. Kita sedikit realistis teman-teman. Mungkin bisa kita kaya melalui pasar modal, tetapi kalau memang cepat ya berarti tidak ada kemiskinan lagi di negeri kita. Iya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ya terima kasih Bang Fahri ya telah hadir ya meramaikan podcast perdana kita, dan banyak sekali ya tadi insight-insightnya dikasih gitu ya. Mulai dari siapa sih Bang Fahri tadi, terus latar belakangnya, ceritanya bagaimana sih bisa apa namanya apa sih istilahnya tertarik dengan dunia investasi, terus akhirnya masuk ke galeri investasi dan sekarang menjadi ketua umum KSPM Galeri Investasi FEB Universitas Bengkulu. Dan tadi juga dijelaskan langkah awal kalau memang teman-teman pengen masuk di dunia pasar modal menjadi investor ataupun trader, jangan lupa gitu fundamental suatu perusahaan yang ingin dibeli terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu, lengkapnya selalu stay tune dengan setiap kegiatan kita, karena seperti yang dijelaskan Bang Fahri tadi, ada banyak syarat-syarat edukasi ya setiap program-program dari Galeri Investasi FEB Universitas Bengkulu. Kapan lagi mungkin podcast kita, tunggu aja ya. Tunggu aja di untuk announcement-nya pasti ada di Instagram, tetapi juga untuk video full-nya di-upload di YouTube kita sama di Galeri Investasi FEB Universitas Bengkulu. Tinggal di search dan langsung subscribe. Oke, teman-teman. Mungkin ya kita say goodbye ya kepada penonton kita, Bang Fahri. Oke, bye dan sampai jumpa teman-teman. Salam cuan. Terima kasih teman-teman.